Abang kemana Mas Ilham? Tadi dari sini Dawe keluar sebentar Pak Amor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ruli. Pak Amor, gimana kabarnya? Baik. Terima kasih. Kang, monggo. Ya, bentar, monggo. Anak. Kopi Mas Ilham. Satu. Beres Mas Geng. Dari mana Pak Sugeng? Ini loh Pak, lagi cari peluang programnya Pak Prabowo. Oh, itu toh makan siang gratis untuk anak TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Diganti ya Pak namanya, makan bergizi gratis. Nah disingkat MBG. Menurut saya kok bagus makan siang gratis toh. Soalnya menurut informasi justru makanannya kurang memenuhi standar gizi. Makanan bergizi itu seperti apa toh? Paling ya nasi, lauknya ikan, ayam, telur, sayuran, kemudian tahu, tempe, dan minuman. Apalagi? Ada lagi, Opo? masakannya harus enak. Peluangnya gimana Mas Sugeng? Apa mau jadi pemasok bahan makanannya? Maunya ya dapat job dapur makan bergizi gratis Pak Mor. Kapasitas dapurnya itu 5.000 sampai 6.000 kotak per hari. Wah, iya. Anggarannya terus kondi, Pak. Wong peralatan karo gawe dapur tok kuwi lho. Apa meneh sak Indonesia Raya. Terus wis triliunan, terus duit kondi. Mestinya ya dari konglomerat itu Mas Haris. Siapa lagi loh? Apa ya mungkin investor gratisan? Ya lek terus. Lek ora. Apa ora rugi negara mbayari investor? Lek mikir ki lho. Kondi. Engko ujung-ujungnya masyarakat dadi tumbalin. Apa-apa dipajeki, apa-apa terus diundakne. Bisa jadi itu. Sena itu yang dapat job Pak Amor. Misal, untungnya itu per kotak 1.000 saja. Tiap dapur 5.000 kotak kali 1.000. Sudah 5 juta per hari. Nah, Kalau 30 hari, 150 juta. Nah kalau lebih, apa gak kipas-kipas? Iku ya duit kabeh. Sepertinya program Pak Prabowo itu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan sendiri-sendiri. Kalau melihat banyaknya masalah-masalah yang terjadi, uji coba di beberapa daerah. Assalamualaikum. Mas Ruli. Wah, ini Mas Sugeng, Mas Aris. Pripun Mbak Mor, kabaripun? Sehat walafiat. Kemarin ngomong-ngomong masalah takdir dengan dulur-dulur. Alhamdulillah kalau mau mikir ternyata Al-Quran begitu mudah menjelaskan tentang takdir. Nggih, insyaallah. Ngapunten, menurut Abah, program makan siang gratis Pak Prabowo pripun? nggih Bah niku wau dulur-dulur nggih Bah programipun Pak Prabowo. Sewu ya? Iya. Mas Yung. Nggih, Pak. Sebenarnya program makan siang gratis Pak Prabowo itu luar biasa kalau paham. Tapi Abah melihat banyaknya kelemahan-kelemahan di dalam pelaksanaannya. Kalau dipaksakan, ini bisa menimbulkan masalah-masalah dan tidak bisa bertahan lama.
Yang Abah khawatirkan itu kalau sampai program ini gagal, masyarakat akan hilang kepercayaan kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Goyah, dan ini sangat berbahaya. Loh, Abah kok bisa sampai seperti itu? Alasannya apa? Di Kediri, menurut data statistik, untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK yang terkena program makan siang gratis sekitar 75.000 siswa. Anggap saja kalau 3 kecamatan 25.000. Di dalam pelaksanaannya membangun dapur MBG kapasitas 5.000 kotak per hari. Berarti kalau 3 kecamatan 15 dapur MBG. Berapa anggaran yang harus diinvestasikan sia-sia kalau se-Indonesia? Maksud apa? Besarnya anggaran dan banyaknya permasalahan dalam pelaksanaannya. Berapa lama program ini bisa bertahan? Tidak ada kejelasan. Bisa berhenti kapan saja. Terus dapur dan peralatannya mau diapakan? Dijual. Berapa persen untuk mengganti investasinya? Enggak apa? Menyiapkan 5.000 kotak untuk setiap dapur MBG itu banyak loh mas. Masakannya itu bisa nggak enak, apalagi belum menata, mengantarkan ke sekolah-sekolah. Apa cukup waktu? Abah pikir mengganti nama makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis itu karena masalah keterlambatan ini. Kalau ini terjadi justru akan mengganggu belajarnya siswa. Apalagi menurut informasi melibatkan koperasi, yayasan, perusahaan-perusahaan. Ini akan menimbulkan KKN yang sangat masif. Itu. Dan belum lagi adanya rasa iri, dengki yang gak kebagian job untuk program ini. Yang membuat konsep pelaksanaan seperti ini ngawur. Kalau uang dari Pak Prabowo pribadi ini masih nggak masalah, tapi kalau sudah menggunakan uang negara sangat berbahaya. Sulit untuk tidak terjadi penggelembungan anggaran, apalagi sampai menimbulkan persoalan-persoalan di bawah. Program makan siang gratis ini sudah diuji di beberapa daerah, namun pelaksanaannya memang banyak terjadi keterlambatan, kemudian makanan kurang enak, kok ribet sekali. Program makan siang gratis Pak Prabowo ini kan harus jalan supaya bagus. Menurut Abah bagaimana? Pertama, menetapkan tujuannya apa, supaya dalam menentukan setiap kebijakan ke bawah itu tidak sampai menyimpang dari tujuan. Menurut Abah, tujuan yang harus ditetapkan apa, nggih? 1. Makan siang gratis dengan ketentuan enak, tepat jam makan siang, efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara masif, ketentuannya adil dan merata. Baru kemudian membuat
satu perencanaan. Perencanaannya gimana, Pak? Pertama, menggunakan birokrasi di dalam Kementerian Dalam Negeri, baik dari pusat, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, desa sebagai fasilitator. 2. Melibatkan usaha catering di setiap desa sebagai eksekutor, yaitu penyedia makan siang gratis. Alasannya, memiliki tempat dan peralatan masak sendiri komplit, memastikan bahwa masakan dijamin enak, pengirimannya tepat waktu saat makan siang. TK dan SD sasaran yang paling besar dan dekat, membuka peluang kerja. Setiap usaha catering memiliki supplier masing-masing, tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga tercipta pemerataan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tapi tidak akan merusak rantai ekosistem. Masyarakat memiliki peluang usaha jika terjadi kelangkaan bahan makanan. Pemerintah tinggal mensupport dengan dana UMKM, efektif dan efisien. Syarat utama, memiliki usaha catering minimal 2 tahun untuk menjamin makanannya enak. Kapasitas setiap usaha catering 200 kotak. 3. Permodalan. Permodalan untuk makan siang gratis sebaiknya diberikan kepada Pemda kota atau kabupaten dan investor lokal selama 3 bulan, sesuai dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. Pemerintah pusat mengganti modal dan kompensasinya berdasarkan tagihan dari provinsi setiap 2,5 bulan berjalannya program. 4. Harga dan kompensasi. Usaha catering Rp8.000 per kotak menurut ketetapan pemerintah pusat. Desa Rp9.000 per kotak. Kecamatan Rp9.500 per kotak. Pemda kota atau kabupaten Rp10.500 per kotak. Provinsi tergantung kebijakan pusat. 5. Kompensasi dan penggunaan. Desa dengan kompensasi Rp1.000 per kotak untuk ATK, pendampingan pada usaha kuliner dan kas desa. Kecamatan dengan kompensasi Rp500 per kotak untuk ATK, pendampingan program dan gizi pada usaha kuliner. Pemda kota atau kabupaten dengan kompensasi Rp1.000 per kotak untuk keadministrasian, kompensasi Pemda kota atau kabupaten dan investor. Provinsi berdasarkan kebijakan pusat. Demikian perencanaannya. Baru kemudian menyusun keorganisasian beserta tugas-tugasnya. Ya Mbah, udah dipahami dan dilaksanakan. Terus untuk keorganisasian dan tugasnya pripun, Pak? Untuk pemerintah pusat, 1. Mengeluarkan petunjuk teknis dan pelaksanaan program dari hulu sampai hilir. 2. Menerima rekapitulasi tagihan dari semua provinsi Rp10.500 dikali berapa jumlah kotak yang sudah dikirim ke sekolah. 3. Menyiapkan anggaran 3 bulan dan melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi tagihan dari semua provinsi setiap 2,5 bulan berjalannya program. 4. Pengawasan meliputi keadministrasian, keuangan, dan jalannya program di bawahnya. Pemerintah provinsi. Untuk pemerintah provinsi, 1. Memberikan arahan petunjuk teknis dan pelaksanaan program kepada Pemda kota atau kabupaten. 2. Menerima rekapitulasi tagihan dari Pemda kota atau kabupaten. 3. Merekapitulasi tagihan dari seluruh provinsi dan menyerahkan kepada pemerintah pusat. 4. Pengawasan meliputi keadministrasian, keuangan, dan jalannya program di bawahnya. Untuk Pemda kota dan kabupaten, Pak. Untuk Pemda kota atau kabupaten, 1. Memberikan arahan petunjuk teknis dan pelaksanaan kepada desa, kecamatan, dan yang berkepentingan demi kelancaran program makan siang gratis. 2. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menyusun jumlah dan nama siswa yang menerima makan siang gratis. 3. Menyiapkan permodalan bersama investor lokal selama 3 bulan. 4. Membagi secara merata dari jumlah total siswa yang menerima makan siang gratis kepada desa-desa. 5. Memberi permodalan kepada desa selama 1 bulan atau 30 hari berdasarkan jumlah makan siang gratis yang harus disediakan desa
dikali Rp9.000 per kotak. 6. Menerima rekapitulasi tagihan dari desa setiap 25 hari berjalannya program dan melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi tagihan tersebut, demikian seterusnya. 7. Merekap jumlah seluruh makan siang gratis yang sudah diterima sekolah dikali 10.500 per kotak diserahkan kepada pemerintah provinsi atau pusat dan menerima pembayaran dari jumlah tersebut. 8. Memberikan kompensasi Rp500 per kotak untuk masing-masing kecamatan. 9. Pengawasan meliputi keadministrasian, keuangan, dan jalannya program di bawahnya. 10. Menyiapkan modal usaha kepada masyarakat untuk memenuhi kelangkaan beras, lauk, telur, ikan, ayam, sayur, dan tempe, tahu. Kecamatan? Untuk kecamatan, 1. Membantu Pemda sepenuhnya menyiapkan personal yang dibutuhkan untuk pendampingan program dan gizi. 2. Memberikan arahan petunjuk teknis dan pelaksanaan program makan siang gratis kepada desa-desa. 3. Mengatur jalannya distribusi makan siang gratis mulai dari tempat usaha catering sampai ke sekolah yang dituju beserta jumlahnya berapa. Masakan sepenuhnya diserahkan catering. Untuk lauknya apakah itu telur, ikan, ayam tidak perlu digilir supaya tidak menimbulkan masalah bila terjadi kelangkaan bahan. 4. Menerima kompensasi dari Pemda Rp500 per kotak digunakan untuk kegiatan tersebut. Untuk desa atau kelurahan apa? Untuk desa atau kelurahan, 1. Memberikan informasi dan menerima pendaftaran bagi usaha catering yang ada di desa. 2. Menyeleksi sedikitnya 5 usaha catering bersama tim kecamatan dan diurutkan berdasarkan kualitas dan kemampuan masing-masing usaha catering. 3. Menerima modal dari Pemda 1 bulan atau 30 hari sebesar Rp9.000 per kotak dikali berapa jumlah makan siang gratis yang harus disediakan desa. 4. Menginformasikan bahwa setiap usaha catering diberikan pekerjaan menyediakan makan siang maksimal 200 kotak. Kelebihannya diberikan usaha catering dengan nomor urut di bawahnya. 5. Menyerahkan informasi dari tim kecamatan kepada usaha catering berapa jumlah pesanan dan kemana harus dikirim. 6. Membayar Rp8.000 per kotak kepada usaha catering untuk pekerjaan besok hari. 7. Menerima bukti penerimaan makan siang gratis dari sekolah. 8. Merekap jumlah kotak makanan yang diterima sekolah dikali Rp9.000 per kotak selama 25 hari berjalan sebagai tagihan, menyerahkan dan menerima pembayaran sesuai tagihan tersebut dari Pemda kota atau kabupaten. Demikian seterusnya. 9. Pengawasan bersama tim dari kecamatan agar semua program berjalan lancar. Untuk usaha catering Abah? Usaha catering. 1. Menerima petunjuk dari desa maupun tim kecamatan tentang penyajian masakan. 2. Menerima pesanan dari desa maksimal 200 kotak dan kemana harus dikirim. 3. Menerima uang pembayaran dari desa sebesar Rp8.000 per kotak berdasarkan ketentuan dari pusat. 4. Memasak, menata, dan mengirim pesanan kepada sekolah yang dituju tepat waktu makan siang. 5. Menerima tanda terima dari sekolah dan menyerahkan kepada desa pada hari itu untuk menerima pembayaran untuk hari berikutnya. Demikian seterusnya. Itu garis besarnya. Insya Allah tujuan akan bisa tercapai sebagaimana Abah terangkan di atas. Maksimal, tidak ribet, pemerintah tidak mengorbankan urusan yang lain. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.